Halo, hari ini kita akan belajar mengenai lembu betina berwarna merah, ya. Ini binatang apaan tuh? Gua udah belum pernah lihat tuh lembu betina berwarna merah, ya. Aku baru-baru ini dapat pertanyaan dari Dr. Eli, Indonesia Media. Dia tanyanya gini, Cek, menurut kamu kenapa orang Israel kok nggak bangun uh, uh, bait Allah mereka waktu lokasi itu masih puing-puing binatang, banyak binatang di situ? Eh, Kok mereka udah pada ribut mau bangun setelah ada Masjid Al-Aqsa di sana gitu loh. Ya, pertanyaan menarik. Andaikan pun misalnya lokasi Masjid Al-Aqsa itu tidak ada gitu ya. Menurut saya orang Israel tidak akan bisa membangun bait Allah mereka. Kenapa? Sebab untuk bisa memasuki wilayah itu eh, orang Israel harus disucikan dengan abu daripada lembu betina berwarna merah. Ya, mungkin orang Kristen sendiri hampir tidak pernah dengar tuh apa tuh lembu betina berwarna merah. Kita cuma taunya anak domba ya, karena sering disebut Kristus adalah anak domba Allah. Tapi lembu betina berwarna merah hampir kita tidak pernah dengar ya. Malah itu disinggung di dalam surat Al-Quran ya. Di Al-Quran ada surat nomor 2 namanya Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya heifer ya, lembu betina ya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan memberi perintah pada Musa, itu menceritakan bahwa Tuhan memberi perintah pada Musa supaya Musa memerintahkan orang Israel untuk mempersembahkan lembu betina ya, yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, yang tidak pernah memikul kuk, tidak pernah memikul beban ya, yang tidak pernah disuruh membajak. Kemudian seluruh yang aneh nih, seluruh bulunya harus semuanya sama, dan bulunya itu kalau di Al-Baqarah disebut berwarna kuning. Tapi kalau di bilangan 19 ayat 1 sampai 3 itu disebut berwarna merah ya, atau red heifer. Gue bacain ya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diberitakan Tuhan dengan berfirman. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar, maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan lalu disembelih di depan imam. Nah, untuk bisa masuk ke tempat itu mereka harus disucikan dengan abu daripada lembu itu ya. Kenapa? Sebab dikonsider bagi orang Israel di dalam oral tradition mereka namanya kalau tidak salah halakha ya. Halakha itu artinya begini. Misalnya lu kalau pernah bersentuhan dengan mayat, atau lu berjalan, atau lu berdiri kena di atas tanah yang di bawahnya pernah ada mayat, misalnya lu jalan di jalan ya. Di bawah jalan itu ada orang pernah mati lah, pernah perang atau apa, tidak necessary kuburan, lu sudah ndak bersih. Jadi siapa yang ndak pernah kena gitu ya? Semua orang pasti udah kena udah pernah najis gitu. Uh, Makanya untuk itu tidak ada orang yang memenuhi syarat yang bisa memasuki daerah itu, kompleks itu sebenarnya. Nah, masalahnya gini, binatang itu hampir tidak pernah ada, itu jarang ya. Memang makanya kita tidak pernah lihat ya. Uh, Katanya even yang ditulis di Al-Baqarah itu ya, itu pertama kalinya Musa pertama kalinya mempersembahkan binatang itu. Even sampai Musa sampai tahun 2 awal tahun Zero lah ya, tahun 70 sesudah Masehi, yaitu waktu Titus nyerang merubuhkan Yerusalem, itu baru 9 kali ya, 9 kali diadakan persembahan binatang itu, saking jarangnya gitu loh. Dan sampai tahun itu, sampai sekarang tidak pernah lahir binatang itu. Nah, sampai Juli tahun 1998, tiba-tiba ada berita, ada news di daerah Mississippi ya, daerah Mississippi ada binatang red heifer yang lahir di daerah sana ya. Nah, itu bagi sebagian orang, nah, itu merupakan ini pertanda, rupanya Tuhan memberi pertanda supaya bangun bait Allah gitu loh. Tapi bagi sebagian orang juga kotor-kotir itu, wah jangan-jangan ini jadi bom waktu ya. Lu bayangin 1998 sampai tahun 2000, 2 tahun. Itu umur yang tepat untuk binatang itu disembelih. Andai kan disembelih dan mereka merasa itu something happen terhadap Al-Aqsa, bisa jihad di mana-mana gitu ya.
Nah, lu berarti kacau di mana-mana ya. Jadi itu make me worry juga ya waktu itu. Beruntung 1 tahun setelah itu tiba-tiba ada 3 bulu hitam keluar dari ekornya gitu loh. Nah itu syarat daripada binatang itu kosher, seluruh bulunya harus merah-merah. 2 helai bulu aja hitam atau putih apa gitu yang tidak sama, dinyatakan disqualify. Nah itu disqualify. Tapi saya dengar-dengar belakang ini mereka ada bikin clownnya di Israel. Tahun 2002 pernah ada lahir April 2002 kalau tidak salah. Dan sekitar tahun 2006-2007 ada juga namanya Melody gitu, something like that gitu ya. Nah, saya dengar nih isu nih ya, gue nggak tahu benar apa enggak ya. Tapi gue dengar nih ada di ini kan Temple Mount ya. Ini sebelahnya tuh namanya Bukit Zaitun. Di situ tuh ada mereka ada lokasi mereka sembeli red heifer, darahnya dipercik 7 kali ke arah menyucikan di arah itu Al-Aqsa itu, dan kemudian dibakar dan abunya dicampur dengan sumber mata air ya. Dulunya tuh dari Siloam, kolam Siloam. Sekarang mungkin tidak tahu dari mana mata airnya, tapi dibuat salep ya. Saya dengarnya begitu ya. Bagaimana dengan orang Kristen ya? Di orang Kristen dipercaya bahwa sebenarnya red heifer itu adalah simbol daripada Kristus sendiri. Karena red heifer itu disacrifice di luar perkemahan. Dan di Ibrani, kalau tidak salah, Ibrani 13 ayat 12 ya, bahwa Yesus dibawa keluar perkemahan, yaitu di Golgota, dan dia disalibkan, dan dia menebus dengan darahnya, basically begitu. Jadi dipercayai bahwa Yesus sebenarnya adalah yang disimbolkan oleh red heifer itu, gitu loh. Well, basically itu yang informasi saya mengenai red heifer ya. Moga-moga informasi ini berguna bagi kalian ya. Saya percaya bahwa bukan kebetulan ya. Bahwa ada di dalam event dalam saudara-saudara kita di Muslim ada Al-Baqarah ya, tidak kebetulan ada satu surat event dikhususkan namanya lembu betina. Has to be something special ya, tidak mungkin hanya lembu betina biasa aja, harus something special dengan lembu betina ini ya. This is the reason ya, sebagai penyucian bagi mereka ya. Terima kasih, moga-moga informasi ini berguna.